Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 yang beranggotakan Qonita Jahwa 2007 01 6002, Luis Diahningrum 2007 01 6007, Dinda Rahma Pangesti 2007 01 6020, dan saya sendiri Yuyun Mulyanti 2007 01 6041 akan mempresentasikan tentang lama waktunya hewan tidur dan tahapan-tahapan tidur. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya, berapa lama hewan memerlukan tidur? Jadi, setiap hewan itu memiliki kebiasaan tidur yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan berapa jam dalam sehari mereka mencari makanan dan seberapa amankah mereka dari predator ketika mereka tidur. Contohnya, yang pertama, kucing dan kelelawar, mereka mengonsumsi makanan yang kaya nutrisi dan juga mengalami sedikit gangguan dari musuh selama mereka tidur, dan mereka juga menghabiskan waktu berjam-jam untuk tidur. Yang kedua, hewan-hewan herbivora menghabiskan waktu yang lama untuk merumput dalam sehari dan harus tetap waspada terhadap predator, bahkan ketika sedang tidur, dan periode tidurnya pun singkat dan mudah dibangunkan. Yang ketiga, ada beberapa spesies yang memperlihatkan spesialis tidur yang menarik. Misalnya, mamalia seperti lumba-lumba yang tidur hanya dengan separuh otaknya dan separuhnya lagi untuk mengendalikan nafas dan renang. Yang keempat, selama bermigrasi, burung-burung migran mengalami penurunan kebutuhan tidur karena ketika musim gugur dan musim semi, mereka mencari makanan pada siang hari dan pada malam harinya mereka terbang untuk bermigrasi. Oleh karena itu, mereka tidur dengan waktu yang singkat atau tidak sama sekali. Adapun teori yang mengidentifikasikan berbagai spesies penidur panjang dan penidur pendek. Yang pertama, teori rekuperasi. Para peneliti memfokuskan diri pada faktor-faktor terkait energi di dalam upayanya. Akan tetapi, tidak ada hubungan yang kuat antara waktu tidur suatu spesies dan tingkat aktivitas ukuran tubuh atau suhu tubuhnya. Fakta bahwa kungkang raksasa tidur 20 jam per hari merupakan argumen yang kuat melawan teori bahwa tidur adalah reaksi kompensatorik bagi penggunaan energi. Yang kedua, teori sirkadian memprediksi dengan tepat bahwa waktu tidur seharian setiap spesies berkaitan dengan seberapa rentan dirinya pada saat ia tidur dan berapa banyak waktu yang harus dihabiskannya setiap hari untuk memberi makan dirinya sendiri dan untuk mengurus kebutuhan kelangsungan hidup lainnya. Pada proses evolusi, sebagian hewan mengembangkan adaptasi untuk hidup di daerah terang, sebagian lainnya di daerah gelap. Selain itu, terdapat pula hewan yang hidup pada zona yang memisahkan daerah terang dan gelap. Pada kondisi tersebut, hewan-hewan tidak membutuhkan jadwal tetap pergiliran waktu aktif dan pasif, serta mungkin tidak pula membutuhkan adanya periode waktu pasif yang diperpanjang. Selanjutnya, tahapan-tahapan tidur akan dijelaskan oleh Qonita Jahwa. Silakan. Yang selanjutnya yaitu tahapan-tahapan tidur. Tahapan-tahapan tidur di sini pasti setiap orang memiliki tahapan dan jenis tidurnya pada waktu istirahat yang dikenal pada tahap 1 hingga tahap 4 dan tidur REM yang berlangsung dalam waktu 90 hingga 100 menit. Setiap tahapan ini berlangsung dengan tahapan yang unik yang dihasilkan dari gelombang otak. Yang pertama, ada tahap 1. Pada tahap 1 ini ditandai dengan gelombang beta dengan frekuensi lebih lambat dan amplitudenya itu lebih besar daripada gelombang alfa. Perbedaan antara rileks dan tidur tahap 1 bersifat perlahan. Tidur tahap 1 ini sebagai tahapan dari transisi yang berada di antara kesadaran dan tidur. Tahap 2. Tahap 2 yaitu pada gelombang beta melanjut tetapi terbaur dengan karakter penting dari tahap 2. Keadaan ini melibatkan peningkatan yang tiba-tiba dalam frekuensi gelombang. Menurut Feldman,
Tidur tahap 2 ini merupakan tidur yang lebih dalam dari kualitas tidur tahap 1 dengan pola gelombang lebih lambat. Lalu ada tahap 3 dan tahap 4. Tahap 3 dan tahap 4 ini tidur ini ditandai dengan gelombang delta, gelombang paling lambat dari amplitudo paling tinggi. Ini sering dirujuk dengan tidur delta atau sebagai tidur paling lelapnya kita. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.